Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Meira. Di sini saya akan melanjutkan membaca buku Loving the Wounded Soul. Alasan dan tujuan depresi hadir di hidup manusia, karya Regis Magdi. Bagian ke-6, Higher Meaning. Bagian ini terbagi menjadi 3 bab, yaitu bab ke-20 mengenai iman, bab ke-21 spiritualitas, bab ke-22 cinta kasih. Bagian ini merupakan bagian terakhir dari buku ini. Bab 20 Iman. Ada anggapan bahwa orang yang tidak dekat dengan Tuhan akan rentan mengalami depresi. Padahal tidak sedikit juga orang beragama yang malah menumpuk rasa bersalah karena merasa dirinya pendosa, jarang ibadah, dan akan dihukum Tuhan sebab sering melupakannya. Penelitian selama 10 tahun di Columbia University menemukan bahwa orang-orang yang menganggap agama dan spiritualitas penting bagi kehidupan memiliki tingkat depresi yang lebih rendah dibandingkan mereka yang tidak menganggap penting agama dan spiritualitas. Namun, penelitian tersebut juga mengungkapkan fakta bahwa frekuensi ibadah tidak berpengaruh terhadap depresi. Agama untuk depresi, dua sisi koin. Jika diselidiki lebih mendalam, hubungan antara agama dan depresi ibarat dua sisi koin. Orang yang beragama memiliki persepsi yang baik tentang Tuhan, maka secara psikologis ia akan memiliki ketentraman hati. Persepsi positif yang bisa diberikan agama antara lain Tuhan sangat baik, Tuhan selalu mencintai umatnya, dan cinta kasih Tuhan kepada manusia sangat besar. Namun, orang yang beragama juga bisa memiliki persepsi negatif tentang Tuhan. Salah satu persepsi negatif itu adalah segala bencana terjadi karena Tuhan marah kepada hambanya. Semua dosa manusia akan dicatat dan diganjar dengan siksa kubur dan neraka. Persepsi negatif seperti itu menghasilkan perasaan takut dan bersalah hingga membuat orang tersebut tersiksa. Pertanyaan yang perlu kita ajukan kepada diri kita adalah, apakah kita beribadah karena mencintai Tuhan atau karena takut neraka? Pertanyaan selanjutnya, apa makna beribadah bagi kita? Sesungguhnya, alasan dibalik ibadah atau kepercayaan yang kita yakin akan memberikan dampak psikologis yang sangat kuat. Oleh sebab itu, ada baiknya kita merefleksikan alasan dan tujuan beriman kita kepada Tuhan sebelum depresi menampar kita. Ketika agama menolong, agama dapat membantu manusia ketika manusia dapat memetik sense of purpose atau tujuan serta makna hidup dalam agama tersebut. Misalnya menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk menyebarkan cinta kasih di dunia. Dengan memiliki keyakinan tujuan yang kuat, seseorang akan menghadapi bencana apapun dengan ikhlas. Ia percaya bahwa Tuhan akan selalu membimbing dan bersamanya. Agama juga memberikan dukungan sosial bagi penuntutnya, terlebih di negara-negara berkembang. Seseorang yang tidak beragama atau jarang mengunjungi tempat ibadah kemungkinan besar tidak memiliki kelompok dukungan sosial, sedangkan orang yang sering pergi ke tempat ibadah akan memiliki pergaulan sosial yang berdampak baik bagi kesehatan mental dan tubuh, yang pada akhirnya akan memperpanjang usia harapan hidupnya. Agama juga menyediakan sosok panutan dan inspirasi bagi pemeluknya. Misalkan, seseorang bisa mengingat kisah Nabi Yusuf yang sabar saat dijebak oleh saudaranya.
Ketika seseorang harus merelakan hartanya, ia bisa menjadi kuat dengan mengingat Buddha Gautama yang rela meninggalkan semua hal yang dimilikinya untuk menempuh jalan spiritual. Orang dapat mengingat sosok Yesus yang sangat sederhana dan penuh cinta kasih. Apabila seseorang benar-benar meyakini dan meresapi kisah-kisah tersebut, agama dapat menjadi penguat di kala musibah melanda kehidupan. Ketika agama dihayati secara keliru oleh manusia, di samping memberikan banyak manfaat bagi kesehatan manusia, agama juga bisa menjadi faktor yang mengacaukan kesehatan mental bila dihayati dengan tidak tepat. Pertama, agama seharusnya mengajarkan kasih sayang, tetapi ada orang yang tumbuh dengan pandangan negatif seperti kebencian, rasa curiga, amarah terhadap orang-orang di luar agamanya. Faktor kedua, ada orang yang beragama tetapi tidak menghayatinya. Mereka yang beribadah karena menganggap agama sebagai perintah dan tidak menjadikan agama sebagai tujuan kehidupan, hanya melihat agama sebagai ritual tanpa merasakan manfaat sesungguhnya dalam kehidupan. Ketiga, stigma terkait keimanan yang diberikan pada orang yang mengalami gangguan mental membuat mereka takut membuka diri dan meminta pertolongan. Beban psikologis yang mereka alami seperti depresi, cemas, atau panik dianggap sebagai akibat ketidakdekatan mereka dengan Tuhan. Seringkali mereka malah ditegur karena dianggap tidak beragama. Teguran ini bisa jadi meningkatkan beban psikologis mereka. Seringkali kita sebagai orang awam pun menggunakan agama sebagai jalan pintas untuk membantu orang lain tanpa memahami secara dalam permasalahan yang mereka alami. Kita meminta mereka mendekatkan diri pada Tuhan. Nasihat ini bisa jadi malah membuat mereka skeptis terhadap agama atau merasa semakin bersalah karena kurang memahami agama dan Tuhan. Orientasi ekstrinsik dan intrinsik dalam beragama. Peneliti psikologi dan agama membagi cara seseorang meyakini agamanya menjadi dua orientasi, orientasi ekstrinsik dan intrinsik, merujuk pada cara, kualitas, dan fungsi dari komitmen religius seseorang. Orang-orang yang beragama secara intrinsik memperluas makna agama lebih dari sekedar ritual. Mereka menjadikan kehidupan mereka sebagai ibadah dengan agama sebagai pedomannya. Agama berperan besar dalam pola makan, kehidupan rumah tangga, pekerjaan, dan tujuan hidup. Sebaliknya, orientasi ekstrinsik adalah ketika agama hanya digunakan sebagai alat untuk bersosialisasi, mendapatkan keuntungan sosial, mendapatkan status di masyarakat, pembenaran atau justifikasi perilaku, keamanan diri, harga diri, dan kepercayaan diri. Dalam teologi, orang-orang yang beragama dengan orientasi ekstrinsik adalah yang menyembah Tuhan tetapi tetap mempertahankan egonya. Berbeda dengan orang berorientasi intrinsik yang menjadikan agama sebagai keutuhan identitas diri mereka. Orang yang berorientasi ekstrinsik menjadikan agama sebagai status yang terpisah dari identitas mereka. Ibaratnya mereka menggunakan agama ketika mereka mengenakan baju keagamaan, berada di tempat ibadah, dan ikut perkumpulan sosial. Namun mereka memisahkan agama ketika sedang marah, berkata kasar, curang dalam berbisnis, berbuat hal buruk ke orang lain, membalas dendam, dan sebagainya. Setiap orang memiliki cara yang berbeda dalam beragama dan mendapatkan pengetahuan beragama dengan cara yang berbeda. Dua kategori orang beragama ini setidaknya menunjukkan kepada kita bagaimana perbedaan kualitas hidup antara orang yang beragama secara ekstrinsik dan intrinsik. Orientasi beragama dan sikap hidup.
Orang-orang yang beragama dengan orientasi ekstrinsik cenderung menerima agama secara dogmatis. Mereka mengikuti suatu ajaran tanpa memikirkannya secara kritis dan mendalam. Akibatnya, mereka hanya mengikuti ajaran yang mereka yakini, sekalipun ada kesalahan dari cara mereka meyakininya. Sebagai contoh, ada pemuka agama yang menyatakan bahwa Tuhan benci orang-orang tersesat. Kategori orang-orang tersesat dalam konteks ini adalah orang-orang yang memeluk agama atau keyakinan lain. Mereka yang menelan mentah-mentah pernyataan tersebut akan turut merasakan kebencian terhadap penganut agama lain di dalam hatinya. Namun, kebencian itu tidak akan mengusik dirinya, karena agama adalah sesuatu yang terpisah darinya. Apabila tidak menimbulkan kebencian dalam hati, mereka dapat mengabaikan pernyataan pemuka agama tersebut. Dengan begitu, mereka akan menggunakan hal-hal baik dalam agama dan meninggalkan hal yang tidak sesuai dengan mereka. Pilihan ini muncul karena agama dilihat sebagai sesuatu yang dapat dipilih atau ditinggalkan. Salah satu bagiannya bukan menjadikan agama sebagai bagian yang integral dalam kehidupan mereka. Mereka yang merasakan kebencian akan tetap beragama, menjalani ibadah, dan perbuatan baik, tetapi sebisa mungkin tidak berinteraksi dengan penganut agama lain. Orang-orang seperti ini akan memiliki banyak pertentangan batin dan pertentangan nilai dalam kehidupan mereka tanpa mampu menjelaskan dan menjawabnya. Sementara itu, orang dengan orientasi intrinsik akan memikirkan agama atau kepercayaan mereka dengan sangat mendalam karena kepercayaan menyatu dengan konsep diri mereka. Ketika mendengar ujaran pemuka agama, mereka tidak langsung menelan ujaran tersebut bulat-bulat. Mereka akan berpikir teramat mendalam, lalu mengecek ayat yang digunakan pemuka agama tersebut. Selanjutnya, mereka akan memaknai sejarah di balik ayat tersebut, mempertanyakan relevansi ayat tersebut dengan keadaan masa kini, atau memikirkan cara interpretasi yang tepat untuk kehidupan sekarang. Ia akan sangat gelisah jika ujaran pemuka agama itu mengajarkan sesuatu yang tidak sesuai dengan nilai kemanusiaan. Orang-orang dengan orientasi intrinsik ibarat agama berjalan, karena setiap gerak-gerik langkah mereka dan setiap keputusan hidup mereka sesuai dengan nilai yang mereka yakini. Kesehatan mental dan orientasi beragama. Orang-orang dengan orientasi agama intrinsik lebih sehat secara mental, memiliki skor lebih rendah dalam skala depresi, dan lebih sehat secara emosional keseluruhan. Orang-orang dengan orientasi intrinsik pun cenderung lebih toleran, menerima, altruis, dan memiliki tujuan serta makna hidup yang lebih kukuh dibandingkan orang-orang dengan orientasi eksternal. Orang-orang intrinsik juga lebih bertanggung jawab terhadap iman mereka. Mereka lebih peka terhadap orang lain dan peduli dengan permasalahan moral. Sementara itu, masih terdapat perdebatan terhadap orang dengan orientasi ekstrinsik. Beberapa penelitian menemukan bahwa orang dengan orientasi ekstrinsik lebih rentan terhadap berbagai permasalahan mental karena ada banyak pertentangan batin di dalam diri mereka. Apakah depresi bisa mengubah orientasi beragama? Dari puluhan orang yang bercerita kepada saya, ada fenomena menarik yang saya temukan terkait keimanan seseorang setelah mengalami depresi. Seseorang yang mengalami depresi berkepanjangan pada akhirnya akan mengatur ulang sistem keyakinannya.
Ini dapat terjadi karena depresi berat seolah-olah memaksa seseorang untuk menjawab pertanyaan paling mendasar. Siapa saya? Siapa itu Tuhan? Apa itu agama? Apa itu kebenaran? Pertanyaan-pertanyaan ini muncul karena seseorang yang bergelut lama dengan depresi merasakan siksaan emosional yang amat dalam hingga membuatnya bertanya, "Mengapa Tuhan memberikan cobaan ini kepada saya?" Ada orang-orang yang menetap di agama yang sama, meskipun orientasinya berubah. Misalnya, sebelum depresi, seseorang berorientasi agama ekstrinsik. Saat mengalami depresi, ia meruntuhkan orientasi ekstrinsiknya dan membangun orientasi intrinsik dalam beragama. Dengan demikian, pemahaman orang tersebut dalam beragama akan berubah total dan agama akan semakin menjadi bagian integral dalam hidupnya. Pada kasus lain, ada orang-orang yang menemukan keyakinan baru. Biasanya tipe orang seperti ini melakukan pencarian spiritual dan mempelajari semua agama. Ketika bertemu dengan orang yang berbeda kepercayaan, ia akan biasa saja dan menunjukkan sisi kemanusiaannya. Ada pula yang akhirnya memutuskan untuk meninggalkan konsep agama dan Tuhan. Biasanya orang dalam kelompok ini dididik dengan cara yang cukup keras dalam beragama sehingga menimbun rasa bersalah yang sangat besar. Setelah mengalami depresi, ia menemukan bahwa salah satu penyebab depresinya adalah cara mereka memahami agama yang keliru. Sekelumit kisah saya. Lahir dari keluarga yang taat beragama membuat saya terbiasa beribadah sejak kecil. Saya bersekolah di madrasah. Setiap pulang sekolah, saya mengikuti kelas fikih dan sejarah agama sebagai kursus tambahan. Bahkan menghafalkan ayat-ayat suci menjadi salah satu syarat kelulusan. Selepas dari madrasah, seminggu sekali saya belajar mengaji dengan guru yang dipanggil oleh ayah saya. Saya sempat melawan dengan kabur dari rumah saat kelas 4 SD karena merasa lelah menghafalkan ayat-ayat suci. Meskipun sempat melawan, saya tetap berusaha menjadi anak yang patuh dan baik sesuai standar agama. Setiap hari saya mencoba semakin mendalami agama, tetapi ternyata dari sudut pandang yang keliru. Seringkali ketika mendiskusikan agama, muncul pembahasan tentang agama lain dengan cara yang kurang baik, sehingga seakan-akan menjadi penganut keyakinan lain adalah salah dan Tuhan adalah penghukum. Saya sempat menerima pernyataan bahwa sholat harus dilaksanakan agar Tuhan tidak membakar saya di neraka, bukannya supaya saya dekat dengan Tuhan. Jika tidak sholat, amal ibadah selain sholat tidak akan terhitung kebaikannya. Pemahaman itu membuat saya ketakutan secara psikologis. Rasanya seperti mendapat teror kalau terlambat sholat. Keyakinan semacam itu sangat menyiksa batin saya selama bertahun-tahun. Amarah juga bukanlah hal yang baru bagi saya. Saya diperbolehkan marah jika agama dan nabi saya dihina atau agama saya diserang. Dengan demikian, saya tumbuh di lingkungan yang penuh amarah dan curiga terhadap pemeluk agama lain, sehingga marah menjadi salah satu landasan iman saya. Di sisi lain, saya selalu mendapat masukan bahwa hanya mereka yang beribadah dengan keraslah yang sukses di dunia dan memiliki istana di akhirat. Hanya yang beribadah yang sukses, sementara yang kurang beribadah menjadi miskin dan merana. Akhirnya, saya beribadah untuk mengejar hadiah dan takut Tuhan akan memiskinkan saya. Setiap selesai ibadah, saya berdoa meminta ampun seolah-olah saya manusia paling berdosa sedunia. Perasaan bersalah ini membuat saya merasa diteror sepanjang waktu. Proses didikan seperti itu akhirnya menjadikan saya beragama dengan cara ekstrinsik. Saya mengimani agama saya beragama agar saya menjadi anak baik bagi ayah saya.
Saya beragama agar saya mendapatkan kesuksesan dunia dan surga di akhirat nanti. Saya beragama agar hidup saya lancar dan bahagia. Saya beragama karena saya takut dengan Tuhan dan neraka. Saya beragama karena saya takut dengan orang tua saya. Ibadah dan ritual membuat saya nyaman karena hal tersebut menjauhkan saya dari murka Tuhan. Semua teror itu pada akhirnya membuat saya selama beberapa tahun mempelajari semua agama, baik yang ada di Indonesia maupun yang ada di luar negeri, mulai dari monoteisme, panteis, deisme, politeisme, dan non-teis. Saya mempelajari agama-agama leluhur seperti Pagan dan Zoroaster yang merupakan nenek moyang agama-agama Timur Tengah. Saya pun mempelajari ulang agama saya. Dalam setahun, saya bisa membaca lebih dari 20 buku dan ratusan artikel mengenai agama. Saya ikut kursus teologi Katolik selama 4 bulan, ikut retret mediatasi di vihara selama 7 hari, menginap di pura, serta bertemu dan berdialog dengan mu'alaf. Perjalanan itu membuat paradigma saya berubah total. Saya menyadari betapa kecil pengetahuan saya terhadap agama, betapa mudahnya dulu saya terpengaruh oleh ujaran-ujaran yang merendahkan atau menjelekkan agama lain. Setelah berinteraksi dengan banyak orang dari kepercayaan yang berbeda, saya menjadi jauh lebih toleran terhadap pemeluk agama lain. Saya melihat mereka sebagai manusia yang sama-sama sedang menuju Tuhan. Saya melihat Tuhan sebagai samudra dan kepadanya lah kita semua bermuara. Kini saya tak lagi melihat bahwa Tuhan adalah sosok zat being yang berada di atas sana, yang bisa marah kalau manusia berbuat jahat dan bisa bahagia ketika umatnya beribadah. Bagi saya Tuhan adalah keagungan yang perlu saya cintai. Tuhan ada di setiap sel tubuh saya, di setiap atom dan ruang hampa yang menyusun semesta. Sekarang saya beriman kepadanya tanpa rasa takut yang mencekam, tanpa meminta hadiah seperti surga atau demi menjauhi neraka. Saya beriman kepada Tuhan karena saya mencintainya dan saya ingin selalu berada di jalannya karena jalan itu penuh keindahan dan ketentraman. Bab 21. Spiritualitas. Ketika saya mengisi sebuah talk show mengenai self-love di Jakarta, seorang peserta bertanya, "Bagaimana Anda menempatkan depresi pada eksistensi Anda?" Secara spontan tetapi mantap, saya menjawab, "Depresi adalah guru spiritual terbaik dalam kehidupan saya." Spiritualitas sedikit berbeda dengan religiositas. Religiositas terkait dengan seberapa besar kita mengidentifikasi diri dengan agama yang kita yakini, sedangkan spiritualitas adalah keterhubungan kita dengan diri sendiri, tujuan hidup dan makna hidup, dengan lingkungan, dan dengan manusia lain, serta perasaan transendental. Depresi membantu saya terhubung dengan banyak orang semenjak saya membagikan cerita kepada publik. Semakin banyak orang yang menghubungi saya untuk menceritakan pengalaman. Teman-teman dekat yang semula saya kira baik-baik saja juga menjadi lebih terbuka kepada saya. Hubungan saya dengan banyak orang menjadi lebih dekat dan dalam. Saya semakin bisa memahami kompleksitas jiwa manusia. Orang-orang juga semakin percaya kepada saya. Dari hubungan timbal balik itu, saya dan orang-orang di sekitar saya semakin saling menyayangi dan peduli. Depresi juga membantu saya terhubung dengan alam. Sejak depresi melanda hidup, saya sadar bahwa dekat dengan alam memberi saya kebahagiaan. Saya pun merasa semakin terhubung dan mampu mengagumi setiap detail keindahan alam, entah itu cahaya matahari pagi, harum bunga, aroma tanah yang terbasuh hujan, atau suara ombak. Depresi juga memberi saya pengalaman transendental, sebuah perasaan yang melampaui entitas saya sebagai manusia, sebuah keterhubungan dengan yang maha agung, dan perasaan kebersatuan dengan semesta. Depresi membantu saya memahami peran kecil saya di tengah semesta yang luas. Tidak hanya itu,
Depresi membantu saya semakin terhubung dengan diri sendiri. Depresi menumbuhkan self-awareness sehingga saya lebih peka terhadap segala sesuatu yang terjadi pada tubuh, pikiran, dan emosi saya. Depresi menumbuhkan self-acceptance pada diri sehingga saya belajar untuk menerima segala kekurangan dan kelemahan saya. Depresi juga mengajarkan self-love, self-compassion sehingga saya bisa mencintai diri saya dengan lebih dalam. Hal lain yang tidak kalah penting, depresi membantu saya menjadi diri sendiri, menemukan tujuan hidup, dan menghayati makna hidup. Depresi sebagai gejala. Setelah bergelut cukup lama dengan depresi dan semakin terhubung dengan diri sendiri, alam, serta orang lain, dan mengalami perasaan transendental, saya belajar bahwa depresi bisa jadi bukan sebuah penyakit atau gangguan. Bisa jadi depresi adalah sebuah gejala tercerabutnya diri manusia dari kesejatiannya. Depresi adalah tanda bahwa seseorang hidup dalam keabu-abuan. Depresi adalah tanda bahwa seseorang sedang tidak berada di jalan hidup yang sesuai dengan jati dirinya. Sebelum mengalami episode depresi mayor, ketika kami sedang mengobrol terkait manusia dan bagaimana seharusnya manusia hidup, seorang sahabat berkata bahwa sikap dan perilaku saya seperti robot. Saya memiliki banyak prestasi dan sangat ambisius, tetapi tidak ada sisi manusia pada diri saya. Saya hanya menjalankan ekspektasi orang tua dan kakak saya. Saya berusaha menjadi yang terbaik karena saya menginginkan pengakuan dan pujian dari ayah saya. Saya juga hanya ingin membalas dendam kepada semua orang yang pernah memandang saya sebelah mata. Saya menjadi robot yang tidak mempunyai kesadaran akan dirinya sendiri. Saat itu saya tidak paham mengapa ia berkata demikian, meski sebagian diri saya diam-diam mengamini pernyataannya. Kini, setelah saya mengubah pola hidup, sahabat saya berkata bahwa saya sudah menjadi manusia. Saya lebih menikmati hidup dan tidak lagi dibayangi ambisi-ambisi fana tentang kesuksesan, penghargaan, dan pengakuan. Saya bisa tertawa dan menjalani hidup yang seimbang secara fisik, emosional, spiritual, dan sosial. Ketika itu saya baru sadar bahwa sebelumnya saya tidak pernah menikmati hidup sebagaimana manusia biasanya. Saya tidak pernah benar-benar hidup. Saya tidak mengenal emosi saya dan tidak mengetahui apa yang benar-benar saya inginkan. Bergelut dan bergelut dengan depresi membuat saya lebih menjadi manusia. Proses panjang itu mengembalikan saya pada fitrah saya sebagai manusia yang unik dan memiliki perasaannya di dunia. Dari pengalaman itu saya semakin paham bahwa depresi memanglah sebuah gejala. Beberapa psikiater top dunia juga mulai menyuarakan hal yang sama. Misalnya Terry Lange, seorang psikiater yang menentang antidepresan dalam bukunya Beyond Porage, Healing Mental Suffering Without Drugs, menyebutkan bahwa depresi adalah sebuah mekanisme pertahanan diri manusia ketika menjangkau orang lain untuk bercerita dan berbagi. Terlalu sulit dan menyakitkan. Depresi adalah mekanisme alam bawah sadar manusia untuk menampar dirinya sendiri bahwa ada yang salah di hidupnya dan menjadi pengingat bahwa ia tidak memerankan potensi terbaiknya, bahwa ia terjebak dalam lingkungan dan pola pikir yang salah. Dorothy Rowe, seorang penulis terkemuka mengenai depresi, mengibaratkan depresi selayaknya sistem peringatan dini dalam diri manusia. Sistem peringatan ini adalah hadiah penting yang dianugerahkan kepada manusia. Tanpanya, kita bisa sangat tersesat dan kehilangan akar. Ia termasuk psikolog yang tidak sepakat jika seseorang menggantungkan kesembuhan depresinya pada obat semata. Bahkan dengan tegas ia membuka bukunya dengan menyatakan bahwa obat untuk depresi bukanlah pil,
melainkan kebijaksanaan. Pada bab paling awal buku ini, saya mengatakan bahwa depresi adalah penyakit dengan berbagai gejala. Namun, pada bab ini kita akan melihat depresi sebagai gejala dari sebuah kehidupan yang fana. Louise Hay, penulis mengenai hubungan kesehatan fisik dan spiritual, lebih jauh lagi menyebutkan bahwa semua penyakit, termasuk penyakit fisik, adalah mekanisme alam bawah sadar manusia. Penyakit bisa mengindikasi pola pikir yang salah atau emosi negatif yang belum selesai. Tulisan Louise Hay sudah saya bahas di bab ketidaknyamanan fisik. Makna hidup manusia. Viktor Frankl, seorang psikiater yang sempat ditahan Nazi selama 3 tahun, mewawancarai orang-orang dengan pertanyaan utama, "Mengapa Anda tidak bunuh diri?" dan menuliskan refleksinya atas jawaban orang-orang tersebut pada buku berjudul Man's Search for Meaning. Pertanyaan itu bukanlah tanpa alasan. Viktor Frankl pernah merasakan sendiri kejamnya kehidupan dalam kemah tahanan Nazi. Ayahnya, ibunya, saudaranya, dan istrinya yang sedang hamil dibunuh oleh Nazi. Selama 3 tahun, ia dan tahanan lain setiap hari diselimuti ketidakpastian mengenai nasib mereka. Selama berada dalam tahanan Nazi, Viktor melihat masih banyak semangat kehidupan yang bersemi di antara para tahanan. Ia menyaksikan bagaimana beberapa tahanan memilih tetap hidup agar bisa meringankan pekerjaan tahanan lain, karena setiap tahanan juga diberi berbagai pekerjaan. Para tahanan saling berbagi makanan dan merawat kesehatan. Viktor Frankl cukup beruntung karena akhirnya dapat terbebas dari kemah tahanan Nazi. Ia kemudian kembali bekerja sebagai psikiater yang kebetulan banyak berhadapan dengan pasien depresi dan suicidal. Pengalamannya di kemah tahanan dan penelitiannya mengenai orang-orang yang depresi dan suicidal membantunya merumuskan 3 cara manusia dalam memaknai hidup. Pertama adalah cara kreatif, yakni makna hidup yang ditemukan melalui penyaluran kreativitas dan menciptakan karya, seperti menulis buku, melakukan penelitian, membuat lagu, mendirikan bisnis, dan lainnya. Viktor Frankl bertemu dengan orang-orang yang depresi berat dan ingin bunuh diri, tetapi memilih bertahan karena masih ada karya yang ingin mereka ciptakan. Mereka ingin meninggalkan karya itu sebagai warisan untuk dunia. Kedua adalah cara eksperiental, yakni merasakan makna hidup melalui pengalaman. Misalnya, merasakan cinta, terhubung dengan manusia lain, terhubung dengan alam, atau keinginan mengunjungi suatu tempat. Kekasih saya bercerita bahwa ia menemukan makna kehidupan semenjak merawat kucing-kucing jalanan di sekitar rumahnya. Perasaan terhubung dengan kucing-kucing jalanan itu memberinya makna di tengah kekosongan hidupnya. Ketiga adalah cara attitudinal, yakni bersikap positif untuk memaknai hidup ini. Terlepas dari apapun yang terjadi, cara ini biasanya digunakan oleh orang-orang yang pernah berhadapan dengan penderitaan yang tidak bisa dihindari, seperti kemah tahanan Nazi, atau menghadapi penyakit yang tak tersembuhkan dan tidak dapat melarikan diri dari kondisi itu. Namun, mereka dapat memilih sikap hidup terhadap kondisi itu dan mengisinya dengan makna. Viktor Frankl sendiri memilih untuk memberi makna atas peristiwa di kemah tahanan. Ketiga cara ini adalah cara manusia memberi makna pada hidupnya, yang seringkali menjadi pengikat manusia dengan kehidupan dan membuat mereka tidak mengakhiri hidup. Alangkah baik ketika kita semua bisa menemukan makna hidup masing-masing. Salah satu dari ketiga cara itu bisa menjadi alat yang membantu bermimpi, berkarya, dan berbahagia.
Bermimpi, berkarya, dan berbahagia adalah prinsip baru yang saya yakini dalam hidup saya dan saya nikmati setiap saat. Prinsip ini sudah lama saya tuliskan di buku harian saya, yang semakin saya hayati seusai membaca buku Viktor Frankl, Menengok ke Belakang. Ketika depresi menguasai saya, sadar sama sekali tidak punya bayangan akan masa depan. Segala mimpi yang dahulu saya miliki rasanya sirna. Saya hanya menginginkan kebahagiaan dan kesembuhan. Namun keinginan bahagia secara egois justru semakin membuat saya jauh dari pulih. Keinginan bahagia dan sembuh semata ternyata tidak cukup untuk menjauhkan saya dari pikiran bunuh diri. Pikiran bunuh diri justru semakin pudar ketika saya memiliki keinginan untuk sesuatu yang lebih luas, memperbaiki kondisi finansial, menulis buku mengenai depresi, membantu sesama, mengurus anjing dan kucing jalanan, serta memikirkan kesehatan orang tua. Kini saya pelan-pelan menata kembali hidup. Saya bermimpi untuk menulis banyak buku dan artikel mengenai depresi seperti isu-isu kesehatan mental. Saya bermimpi untuk terus mengembangkan organisasi saya, pijarpsikologi.org. Saya bermimpi untuk meneliti perjalanan kesembuhan, healing journey, orang-orang yang mengalami gangguan mental. Saya ingin melanjutkan studi S3 bidang neuroteologi, bidang yang mengkaji aktivitas saraf di otak dan keimanan, atau mindfulness. Saya bermimpi menjadi suara bagi orang-orang minoritas yang terpinggirkan agar mereka tidak merasa terabaikan. Saya bermimpi membangun animal sanctuary untuk kucing dan anjing liar. Saya bermimpi membangun museum kesehatan mental di Indonesia. Sebagian mimpi mungkin terdengar utopia yang terlalu mengawang-awang, tetapi saya menghayati mimpi itu dan berharap semesta mendukung agar suatu hari bermetamorfosis menjadi nyata. Setelah menyusun mimpi, pelan-pelan saya mulai berkarya kembali. Sekembalinya ke Indonesia, saya fokus pada kesembuhan mental dengan berkonsultasi ke psikolog lagi. Saya juga berlatih meditasi cinta kasih untuk mengembangkan rasa kasih kepada diri sendiri dan kepada orang-orang yang pernah menyakiti saya. Saya menulis beberapa artikel mengenai depresi di pijarpsikologi.org dan juga menulis naskah buku ini. Pelan-pelan saya mewujudkan mimpi-mimpi saya. Dalam proses berkarya, saya tak dapat membohongi diri bahwa beberapa kali saya juga mengalami kehampaan dan kesedihan ketika pekerjaan saya sebagai dosen menuntut banyak waktu. Kadang saya merasa burn out dan kembali memikirkan keinginan bunuh diri walau hanya sekelibat. Ketika nasib pijar psikologi sebagai organisasi sosial diambang krisis karena faktor finansial, saya pun ingin menyerah dan marah. Ketika pengeluaran sedang banyak, saya merasa akan selalu miskin, dan ketika keadaan finansial tak kunjung membaik, saya ingin menyerah dan menyelesaikan hidup ini. Setiap kali emosi dan pikiran negatif membanjiri diri, saya segera memejamkan mata dan menarik nafas dalam. Kemudian saya menghembuskan perlahan-lahan. Bersama udara yang keluar, saya mengikhlaskan emosi dan pikiran negatif untuk pergi. Bersama udara yang masuk, saya kembali memegang kendali pikiran dan emosi. Teknik pernapasan sederhana itu saya lakukan untuk menjaga diri agar tidak terkonsumsi oleh perasaan negatif berkepanjangan. Setelah kembali tenang, saya akan mengevaluasi berapa lama saya telah bekerja, kapan terakhir saya istirahat. Jika memang sudah melampaui batas, saya akan meninggalkan semua pekerjaan untuk memberi hadiah pada diri sendiri, entah itu makan enak, pergi ke pantai terdekat, menonton film di bioskop, menginap di rumah teman, menonton YouTube seharian,
karaoke, atau sekedar ke kafe untuk bertukar cerita. Semua aktivitas itu dulu tak pernah bisa saya nikmati karena saya selalu merasa bersenang-senang hanya membuang waktu. Namun sekarang kondisinya berbeda. Saya mengizinkan diri saya berbahagia. Saya mengizinkan diri saya bahagia di tengah-tengah pekerjaan. Saya mengizinkan diri saya benar-benar bahagia saat liburan. Saya mengizinkan diri saya berbahagia atas segala hal kecil dan sederhana di hidup ini. Saya mengizinkan diri saya berbahagia setiap kali memberi makan kucing di jalan, setiap kali melihat pohon di pinggir jalan yang gersang, juga ketika melihat matahari terik atau awan mendung. Saya bahagia atas semua hal dan saya yakin semuanya akan baik-baik saja. Selalu ada awan cerah setelah hujan reda dan selalu ada matahari terbit setelah malam berakhir. Bab 22. Cinta Kasih. Dear Regis, I'm happy to see you proud. I'm happy to see you smile. Life is in a palm road, but you start to enjoy the experience. You are no longer rejecting all the sadness and clinging only toward happiness. You simply start to rejoice all of it as you begin to love yourself unconditionally. Sometimes you fall down, sometimes you stuck, sometimes you think that you don't progress a lot. Despite of it, you accept the fall, the stuck, that I'm going nowhere experience. You start to forgive yourself and enjoy the moment. You understand that there are times to be productive and there are times to slow down. You start to embrace that life is neither a race nor a competition. One more thing, Regis, you begin to walk in the paradox of life. As Nisargadatta Maharaj said, wisdom tell me I am nothing, love tell me I am everything, and between the two my love flow. Now you enjoy the moment when life gives you a spotlight. As the young ambitious Regis used to crave for being in the center of attention. On the other hand, you start to enjoy the experience of being no one, being a mediocre, and being unseen. That is the true progress. You walk your path. You chase nothing, yet you keep on doing something with love, no matter how small or big. Congratulations, Regis. With love, myself. Surat ini saya tulis untuk diri sendiri pada 10 Februari 2019. Sejak mengalami depresi, pelan-pelan saya belajar untuk mencintai diri saya sendiri. Saya membaca buku-buku mengenai cinta kasih seperti 12 Steps to a Compassionate Living yang ditulis Karen Armstrong dan Loving Kindness, The Revolutionary Art of Happiness yang ditulis oleh Sharon Salzberg. Saya pun mulai membangun kebiasaan untuk berdialog dengan diri sendiri dengan menulis surat untuk diri sendiri. Setiap kalimat yang saya sampaikan kepada diri sendiri adalah kalimat yang penuh cinta, kasih, apresiasi, dan syarat akan refleksi. Di tengah dunia yang selalu membuat manusia merasa kurang, serta setelah sekian lama, saya selalu meyakinkan diri bahwa saya tidak berharga dan tidak layak hidup di dunia ini. Akhirnya saya melatih kebiasaan baru untuk mengasihi diri sendiri. Saya mulai mempelajari Loving Kindness Meditation, meditasi cinta kasih, sebagai salah satu latihan yang direkomendasikan oleh Sharon Salzberg dan banyak psikologi dunia untuk menumbuhkan rasa kasih sayang kepada diri sendiri. Meditasi cinta kasih adalah latihan olah rasa dan olah pikir untuk mengembangkan kasih murni pada diri sendiri dan orang lain. Latihannya sangat sederhana, yaitu mengucapkan mantra cinta yang ditunjukkan kepada diri sendiri dan kepada orang lain. Mantra cinta itu berupa kalimat-kalimat seperti semoga saya berbahagia, semoga saya tumbuh bijaksana, semoga saya sehat,
Semoga saya bebas dari derita berkepanjangan. Mantra-mantra itu juga kita ucapkan kepada orang lain dengan cara membayangkan orang itu ada di hadapan kita. Mulai dari orang yang kita kagumi, orang yang tidak begitu kita kenal, orang yang kita benci, hingga semua orang serta semua makhluk yang ada di bumi. Kelihatannya sederhana, tetapi ketika dipraktekkan bisa sangat menyiksa karena kita menghadirkan orang-orang yang kita benci, orang-orang yang pernah menyakiti kita, sementara kita mendoakannya agar berbahagia. Dibutuhkan kemampuan memaafkan dan keikhlasan yang luar biasa. Sepulang studi di Inggris, saya memilih menyepi di Bali sambil menjadi sukarelawan sebagai pengajar bahasa Inggris. Saya hanya mengajar pada malam hari sehingga di siang hari waktu saya full untuk membaca buku dan bermeditasi. Saya mempraktekkan langkah demi langkah meditasi cinta kasih sesuai yang dituliskan oleh Sharon Salzberg. Ketika mempraktekkan meditasi cinta kasih untuk orang-orang yang saya benci, kepala saya pusing dan berat sekali. Tidak jarang siang hari saya habiskan hanya untuk tidur setelah berlatih meditasi. Saat itu ada beberapa orang yang saya ambil jadi bahan latihan. Pertama adalah anggota keluarga saya, karena tidak bisa dimungkiri jika orang-orang terdekatlah yang meninggalkan banyak luka untuk kita. Kedua adalah beberapa orang Indonesia kenalan saya di Inggris. Mereka adalah orang-orang yang ternyata tidak siap mendengar kisah saya ketika saya membukanya kepada publik. Stigma terhadap gangguan mental masih sangat kuat dan orang dengan depresi seperti saya masih sangat jarang. Akhirnya saya malah dianggap cari perhatian bahkan sesaat karena terlalu banyak belajar agama. Sesat karena terlalu banyak belajar agama. Beberapa orang yang saya percaya malah membocorkan kisah itu kepada banyak orang dan menjadikannya obrolan seru terkait depresi yang saya alami. Meskipun rasanya sakit sekali dan menggiring saya untuk semakin ingin bunuh diri, saya tak mau menjadikan luka itu sebagai alasan saya untuk terus-menerus membenci. Saya ingin mengikhlaskan perbuatan mereka dan terbebas dari kebencian. Beberapa kali saya menangis ketika latihan meditasi cinta kasih karena saya harus berjuang untuk mendoakan orang-orang yang menyakiti saya agar mereka berbahagia. Di satu sisi, saya masih mengingat semua sikap dan perilaku mereka yang menyakitkan. Namun di sisi lain saya berbahagia karena sudah bisa membayangkan mereka dengan jelas di kepala saya dan mendoakan mereka agar berbahagia. Cinta kasih bukan tentang diri sendiri. Jika latihan cinta kasih hanya tentang menyayangi diri sendiri, itu namanya latihan narsis. Mengembangkan cinta kasih adalah perjalanan untuk memaafkan semua orang yang pernah menyakiti kita dan memaafkan diri sendiri. Bagaimanapun sebagai manusia, kita juga pasti pernah menyakiti dan melukai orang lain. Cinta kasih adalah tentang menyadari sisi-sisi jahat dalam diri kita dan orang lain. Cinta kasih juga berarti komitmen untuk tidak akan lagi mengulang perbuatan jahat kita, karena kita juga sudah tahu betapa kata dan perilaku bisa sangat berdampak pada siapapun yang menerimanya. Cinta kasih juga merupakan perjalanan untuk menerima kekurangan orang lain tanpa rasa jemawa dan menerima kelebihan orang lain tanpa rasa iri. Kalau belum bisa melakukannya, berarti kita masih belum bisa berbahagia dengan tulus akan kualitas hidup yang dimiliki orang lain. Cinta kasih yang juga merupakan perjalanan untuk berbahagia seutuhnya atas kekurangan dan kelebihan diri. Cinta kasih berarti kita menyadari bahwa di dalam setiap jiwa ada keindahan yang bersemayam, baik itu pada orang lain maupun diri sendiri. Setelah sekian lama membenci diri, kini saya mulai menerima segala ketidaksempurnaan pada diri saya. Saya sudah tidak lagi membebani diri dengan segala ekspektasi orang lain. Saya nyaman menjadi diri saya sendiri. Memahami kisah pilu orang lain, selain membuat saya merasa bisa lebih menerima, cinta kasih juga membantu saya untuk semakin memahami diri sendiri dan orang lain.
Cinta kasih membantu saya mengembangkan kemampuan untuk melihat pengalaman orang lain dari kacamata mereka sendiri. Cinta kasih melatih saya sedikit demi sedikit menjadi pendengar yang baik, yang hadir penuh untuk mendengar, bukan untuk membalas atau memberi nasihat. Semua orang yang pernah berada di titik terendah hidupnya, entah karena depresi ataupun hal lain, pasti menyadari bahwa ketika roda kehidupan berputar ke atas, mereka menjadi pribadi baru yang lebih memiliki cinta kasih. Mereka biasanya menjadi pendengar cerita terbaik saat sudah lebih baik. Bahkan ada kecenderungan orang-orang yang sedang mengalami depresi juga aktif menolong dan menjadi pendengar rekan-rekannya yang sedang mengalami masalah. Rasanya terdengar janggal karena seharusnya merekalah yang butuh ditolong dan didengar. Namun siapapun pernah mengalami depresi, pasti paham mengapa hal ini bisa terjadi. Ketika dihantam depresi, seseorang bisa menjadi sangat kontemplatif dan memikirkan hal-hal yang sangat sederhana seperti mengapa aku sedih. Seringkali jawaban yang mereka temukan adalah karena tidak ada yang mendengarkanku atau karena aku sering menerima kata-kata negatif dari orang lain. Orang-orang yang sedang mengalami depresi sadar bahwa kata-kata dapat menghancurkan jiwa. Maka ketika ada teman mereka yang juga mengalami permasalahan berat, orang-orang dengan depresi tidak ragu untuk datang dan hadir menjadi pendengar. Depresi mengajarkan banyak orang mengenai kesedihan, kesengsaraan, kesepian, putus asa, dan keinginan untuk mati, sehingga mereka lebih peka atas kondisi orang lain. Orang dengan depresi dapat melihat apa yang tidak bisa dilihat orang lain. Mereka menjadi lebih sensitif dengan luka di sorot mata, kesedihan dari tawa yang ceria, dan kegelisahan dari bahasa tubuh yang ditampilkan orang lain. Depresi, biarpun sangat menghancurkan, memberi banyak pemahaman. Sebelum depresi menyerang, banyak orang merasa dirinya adalah sosok yang egois, ingin menang sendiri dan tidak peduli masalah orang lain. Depresi membawa seseorang ke palung terdalam kehidupan, dan pada saat bersamaan depresi mengajak seseorang melihat monster yang bersemayam dalam dirinya. Orang yang mengalami depresi sangat sadar setiap sifat buruk yang mereka miliki dan setiap perilaku buruk yang pernah mereka lakukan. Mereka akan sangat peka tentang siapa-siapa saja yang pernah mereka lukai hatinya secara tidak sengaja. Dalam perasaan sepi dan kesendirian, depresi memberikan orang ruang hening untuk merefleksikan dampak tindakan-tindakan kecil yang biasa kita lakukan tanpa pertimbangan. Orang yang semasa kecilnya mengalami trauma memiliki resiko yang lebih besar untuk mengalami depresi dan berbagai gangguan mental lain. Namun mereka juga cenderung memiliki kemampuan berempati yang lebih besar dibandingkan rata populasi. Hal ini terjadi karena luka dapat mengajarkan seseorang untuk lebih peka terhadap kondisi mental dan emosi orang lain. Penelitian-penelitian tersebut mengajarkan kita bahwa apapun hal buruk yang kita alami akan selalu memiliki dua sisi koin. Di satu sisi bisa memberikan kita luka yang amat dalam, tetapi di sisi lain menyediakan kesempatan untuk bertumbuh dan mengembangkan kualitas diri yang positif. Dari perjalanan pribadi dan mendampingi teman-teman yang juga mengalami depresi, saya sadar bahwa pada akhirnya depresi adalah mekanisme alam untuk mempercepat evolusi kesadaran bahwa sudah semestinya kita bersikap baik, saling membantu dan menghargai. Semestinya harta dan tahta bukan menjadi tujuan hidup, melainkan berbuat baik untuk orang lain. Kesadaran bahwa sudah saatnya bahagia itu dinikmati saat ini, bukan penuh syarat di kemudian hari. Depresi menjadi benang merah yang mengembalikan lagi koneksi antar manusia dengan mengetuk hati kita yang terdalam.
Depresi menampar kita yang hidup di tengah kepalsuan. Dari pikiran-pikiran seperti ini, kadang saya bisa melihat sisi positif dari menyebarnya depresi sebagai epidemi pada manusia modern. Pikiran-pikiran seperti ini membuat saya bersyukur akan depresi yang pernah mampir di hidup saya. Penutup, suatu hari ketika sedang jogging di tengah kota, teman saya bercerita bahwa di salah satu gedung yang kami lewati pernah ada seseorang yang melakukan bunuh diri. Kemudian ia bertanya, "Kamu juga dulu pernah kepikiran bunuh diri begitu ya, Gis?" Ia belum begitu mengenal saya dan belum tahu detail perjalanan depresi saya. Saya hanya tersenyum dan mengangkat kedua alis saya tanpa mengeluarkan sepatah kata pun. Ada perasaan janggal yang muncul ketika teman saya bertanya. Saya jadi sibuk mencari ke dalam kata bunuh diri. Entah mengapa terasa asing sekali di telinga saya. Padahal kata itu sangat melekat pada diri saya beberapa tahun lalu. Namun ketika pertanyaan itu saya dengar, rasanya kata bunuh diri terasa sudah asing dan jauh sekali dari hidup saya. Rasanya kata bunuh diri tidak pernah menjadi bagian dari hidup saya. Saya cukup terkejut dengan reaksi yang saya alami karena saya tidak menyangka akan berada pada titik ketika bunuh diri sudah bukan lagi bagian dari identitas saya. Padahal dulu, sebulan atau 2 bulan sekali pikiran bunuh diri mampir walau hanya sekelipat. Depresi pun masih integral dengan kehidupan saya, karena masih cukup sering tanda-tanda relapse hadir ketika saya lelah atau burn out akibat pekerjaan. Namun saya tahu persis, depresi klinis tidak akan lagi menguasai saya setidaknya untuk beberapa tahun ke depan atau mungkin selamanya. Saya tidak tahu keyakinan itu datang dari mana, tetapi intuisi saya berkata demikian. Depresi akan tetap menjadi bagian dari diri saya karena saya sering dipanggil untuk mengisi seminar atau talk show mengenai depresi. Saya juga menulis banyak artikel, termasuk buku ini, mengenai depresi. Rasanya saya pun masih belum bisa melepaskan depresi dari identitas kehidupan saya. Depresi seolah candu yang membuat saya selalu rindu dengan masa-masa kelam dan mampu menuliskan puluhan puisi tentang kesedihan. Namun, depresi juga guru yang mengajarkan saya arti kehidupan, cinta kasih, dan keikhlasan. Hubungan saya dan depresi teramat kompleks. Saya tidak tahu akan menjadi seperti apa bila tidak mengalaminya. Depresi memberi saya banyak sekali pelajaran tentang menjadi manusia. Meskipun begitu, saya berharap pelan-pelan depresi akan sirna dari hidup saya. Ia pernah menjadi bagian dari diri saya, mengajarkan banyak hal, bahkan memberikan saya pekerjaan sebagai penulis buku dan aktivis kesehatan mental. Namun saya yakin suatu hari nanti akan ada masa ketika saya merasakan perasaan janggal jika seorang bertanya, "Kamu pernah depresi ya, Gis?" Saya tidak tahu kapan itu terjadi, tetapi saya yakin pasti saya akan mengalaminya. Saat ini saya mengizinkan depresi tetap integral sebagai bagian dari diri saya, karena saya ingin bercerita kepada dunia bahwa depresi itu nyata dan saya adalah salah satu orang yang sempat mengalaminya. Melalui cerita dan pembahasan kesehatan mental di buku ini, semoga orang dapat memetik hikmah dari depresi yang mereka alami. Saya berharap buku ini mempercepat seseorang dalam menerima kondisi mereka, sehingga tak perlu mengalami depresi bertahun-tahun dan berulang kali. Semoga buku ini juga dapat menumbuhkan empati dan cinta kasih pada orang-orang yang belum mengalami depresi, hingga tak perlu lagi ada stigma negatif atau judgement yang dilandaskan ketidaktahuan. Audiobook ini merupakan bagian terakhir dari buku Loving the Wounded Soul karya Regis Magdi. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada kalian yang telah mendengarkan audiobook ini. Semoga kita bisa bertemu di audiobook yang lain.